Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan panjang umur, diberikan berkah ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita bisa menjalankan rutinitas khusus untuk majelis taklim di malam Sabtu. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita hadir Fatihah, wabil khusus kepada mu'alif hadzal kitab, pengarang kitab ini, kemudian kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan diberikan kelonggaran di alam kuburnya, diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas bab yang berkenaan dengan masalah soal bagaimana komponen tentang masalah taubat. Jadi ini masih bab taubat. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang prasyarat taubat, pra-taubat itu apa yang mesti senantiasa masuk di dalam kolbu kita, yang senantiasa berada di dalam kolbu kita, itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah bahwa kita mesti sadar betul dan harus memahami betul bahwa dosa itu sesungguhnya sangat jelek sekali, yang menimbulkan sebuah kerusakan di dalam kehormatan kita maupun di dalam kolbu kita. Nah, oleh karenanya butuh kita senantiasa menjauhi atas maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa dosa itu kenapa mesti kita harus bertobat? Karena sesungguhnya ketika kita mengingat atas dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita mengingat akan siksaan marahnya Allah, maka kita senantiasa pasti membayangkan tidak akan kuat, karena kekuatan kita tidak sebagaimana yang kita bisa bayangkan atas murkanya Allah. Nah, yang ketiga, bahwa siksanya Allah itu begitu pedihnya, sementara kemampuan kekuatan kita dan usaha kita tidak semaksimal mungkin dibanding dengan kekuatannya Allah. Nah, 3 hal itulah yang senantiasa mesti harus terus-menerus diingat oleh makhluknya Allah, hambanya Allah yang pengen berjalan ke jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala agar mudah menjalankan tobat. Kemudian Bapak sekalian, kemarin kita sudah membahas hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa taubat itu tidak identik hanya dengan penyesalan. An-nadamu taubatun, hadisnya baginda Nabi, bahwa menyesal itu tobat. Nah, artinya belum tentu kalau penyesalan itu mengandung tobat, tetapi kalau tobat pasti mengandung di dalamnya ada penyesalan. Seperti contohnya kemarin, orang kehilangan mobil, nyesel nggak kira-kira? Nyesel. Tetapi belum disebut dengan tobat atas hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Kalau penyesalan itu tidak berada di dalam girohnya dia, tidak berada di dalam manage-nya dia,
tidak dalam manajemen kolbunya dia, tidak sadar betul dia melakukan. Tapi kalau tobat, maka dia sadar betul, niat, faham bahwa dia menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kemarin sempat dikatakan di dalam penjelasannya Imam Ghazali, apakah mungkin manusia makhluknya Allah itu ada yang kira-kira tidak dosa sama sekali, baik kecil maupun besar? Ya, kemarin dibahas, kalau Allah sudah berkehendak, maka memungkinkan hal itu tidak susah bagi Allah untuk membuat makhluknya Allah itu tidak berdosa sama sekali. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dibuat maksum oleh Allah. Maksum itu terhindar dari dosa, itu atas kehendak dan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta innama yamna'uni minat taubati inni a'lamu min nafsi inni a'udu ila dhanbi wala athbutu ala taubati fala faidata fi dzalik. Apabila engkau berkata sesungguhnya tidak ada yang menghalangi diriku dari tobat kecuali sesungguhnya diriku sadar betul bahwa diriku akan kembali kepada dosa lagi, maka tidak bisa tetap terus-menerus istiqomah dalam taubat. Nah, oleh karena itu rasanya tidak faidah kalau saya bertobat dari hal yang demikian. Jadi apabila engkau berkata, sempat berbisik-bisik di hati itu Pak, ketika menjalankan dosa, maksiat, kemudian kalau saya bertobat rasanya kok belum bisa balik lagi ya, sekarang itu masih pengen balik lagi, belum bisa plong gitu. Contoh, mohon maaf, orang yang kecanduan khamr misalnya, mau berhenti minum khamr, itu kebiasaannya minum khamr terus, rasanya itu, wah saya kalau berhenti kayaknya belum bisa sekarang ini. Nah itu, kenapa? Takut akan kembali terus-menerus kepada dosa atas hal yang dia lakukan. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena hal yang lain, tapi karena senantiasa dia itu tahu bahwa kemampuan dia untuk mencegah dari masuk lagi kepada dosa itu sangat susah sekali. Nah, mungkin kita kan seringkali sakit ngerasa gitu ya Pak ya? Pernah merasakan gitu. Contoh kecil, tidak usah jauh-jauh. Orang merokok, ya Pak ya, itu ya tahu kalau ngerokok itu, ya Pak Anto ya tahu kalau ngerokok itu tidak enak, ada penyakitnya. Tapi sadar betul Pak, belum bisa saya itu untuk putus dari rokok itu, contohnya misalnya gitu Pak. Ya sama, orang melakukan maksiat, dosa, itu ada kalanya yang kadangkala itu senantiasa merasakan hal yang demikian. Nah, apabila demikian, fa'lam anna hadza min ghururi syaiton. Ketahuilah yang demikian ini sesungguhnya adalah bujuk rayu bisikannya setan, Pak. Nah, jadi setiap kita melakukan dosa, kemudian kok susah sekali kita itu mau tobat. Nah, ketahuilah ketika ada bisikan-bisikan tadi, saya nanti kalau meninggalkan itu, meninggalkan khamr kayaknya saya ini nggak semangat kerjanya. Itu contoh kecil, Pak. Jadi kayaknya nggak mungkin. Nah, ini sesungguhnya adalah bujuk rayunya setan. Oleh karenanya, pertanyaannya adalah wa min aina laka hadzal ilmu fa'asa ang tamu tataiban qabla ang ta'uda ila dhanbi. Kemudian dari sisi mana dirimu tahu bahwa engkau itu akan mati dalam keadaan tobat sebelum engkau kembali kepada dosa lagi? Jadi dari sisi mana engkau akan melakukan dosa lagi kemudian tidak mati? Maksudnya gini Pak, bagaimana engkau tahu kalau engkau itu tobat, kemudian bagaimana kalau tiba-tiba habis tobat terus diambil nyawanya sama Allah? Bukankah engkau dalam keadaan suci karena taubatmu sudah dilakukan? Itu loh Pak. Jadi keburu mati dulu sebelum maksiat lagi, gitu maksudnya. Bagaimana mungkin engkau tahu bahwa engkau itu akan kembali maksiat? Bisa jadi engkau itu dimatikan Allah dalam keadaan tobat sebelum engkau kembali. Nah kalau itu gimana? Itu maksudnya Pak. Jadi ketika ada bisikannya setan, dah nggak usah tobat,
nggak usah minta ampun, toh paling banter kamu juga balik lagi kepada maksiat itu, ya kan Pak? Tapi jawabannya tadi, bagaimana engkau tahu kalau engkau memastikan bahwa engkau akan kembali kepada maksiat kalau engkau sudah tobat? Padahal bisa jadi karena fadalnya Allah, karena anugerahnya Allah, ketika engkau habis bertobat diambil nyawanya oleh Allah, maka engkau mati dalam keadaan orang yang bertobat. Loh itu loh Pak enake, nyun sewu, tobat itu enaknya di situ. Oleh karenanya, wa ammal khaufu minal audi fa'alaikal azmu wasidqu fi dzalika. Maka apabila engkau takut balik lagi ke arah dosa tadi Pak, balik lagi, maka kuatkanlah niatmu dan luruskan niatmu untuk bertobat yang demikian. Wa alaihi itmamu fa in atamma fadzalikal maqsudu min fadlihi. Jadi apabila engkau itu bisa menyempurnakan yang demikian atas maksud untuk bertobat itu, maka sesungguhnya engkau sudah mendapatkan fadal keanugerahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, wong tobat niku nggih gak gampang. Niku betul-betul mendapatkan anugerah hidayahnya Allah. Nek memang tidak dikasih hidayahnya Allah, ya tidak mungkin, susah sekali mau tobat itu. Tetapi bagaimana hidayahnya Allah itu turun, taufiknya Allah itu turun, keanugerahannya Allah itu turun, kalau kita sendiri tidak sering mendekati anugerahnya Allah. Oleh karenanya, menguatkan niat, menguatkan sebuah cita-cita untuk bagaimana senantiasa menjadi orang baik tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang paling benar di dalam kehidupan kita untuk nantinya meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sudah benar, maksudnya sempurna Pak, jadi niat taubat, kemudian yang lakuin taubat itu, kemudian kok bisa seperti itu, maka sesungguhnya ini ada anugerahnya Allah Pak. Fa'ilam ya'ti ma faqatuhu fi raddam dan buka. Fa'ilam ya'ti ma faqatuhu fi raddunubaka salifata kulliha. Tapi apabila nggak bisa sempurna kayak gitu, wis tobat, tapi masih ngelakoni lagi gitu maksudnya, ya enggak apa-apa. Tetapi yang jelas akan dimaafkan oleh Allah atas dosa engkau yang sudah dilakukan masa lampau secara keseluruhan. Nah itu untungnya Pak. Jadi enggak usah khawatir. Pokoknya njaluk ngapura kali Gusti Allah niku mboten usah mikir-mikir gurine piye, mboten usah. Harus senantiasa punya niat, wong makhluk Gusti Allah itu karena memiliki dosa, memiliki kesalahan di mata Allah, maka wajib hukumnya senantiasa kita untuk meminta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Jadi tidak usah mikir yang lain-lain Pak. Kenapa demikian? Tadi loh khawatirnya itu kalau kedahuluan maut, kedahuluan mati, gitu Pak. Kemudian belum tobat. Makanya kenapa sebagian ulama salafus soleh itu senantiasa ketika kita sujud terakhir itu Pak, senantiasa dianjurkan fadhailnya itu berdoa dalam hati untuk meminta diberikan kesempatan untuk taubatan nasuha sebelum ajal. Nah itu pentingnya itu. Jadi kalaupun misalnya sudah tobat, dilal kepleset lagi, ngelakoni lagi, ya enggak apa-apa Pak. Memang itulah kodratnya makhluk yang namanya manusia. Tapi kan masih beruntung, masih bisa bertobat. Wa takhallas minha wa tatahharat walaysa 'alaika illa hadzal dhanbu alladhi ahadatsuhu. Jadi apabila tidak sempurna tetap di ngapura kalih Gusti Allah, tetap dimaafkan dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang lama secara keseluruhan, dan hilang semua dosamu yang telah dilakukan serta bersih lagi. Walaysa 'alaika illa hadzal dhanbu illa ahdatstahu. Apabila itu dilakukan, maka tidak akan ada lagi dosa, yang ada hanyalah dosa yang dilakukan setelahnya. Jadi misalnya nyun sewu, saat ini misalnya tobat hari ini, hari Jumat, tanggal 10 misalnya, tanggal 10 atau 11 misalnya, maka yang kita tobati itu yang lama Pak, sampai dengan di tanggal 10.
Pasca tanggal 10, kalaupun ada dosa ya mulai dari setelah tanggal 10. Artinya tulisannya di mata Allah itu sudah dihapuskan atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, itulah bedanya ketika kita melakukan taubat tadi. Wa hadza huwa rihul adimu wal faidatul adimatul kabiratu. Jadi yang demikian ini sesungguhnya Pak, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan keberuntungan yang agung bagi orang yang bertobat, serta mendapatkan faedah yang besar, serta paling banyak di dalam kehidupannya makhluknya Allah dalam rangka menjalani hidup. Nah, jadi tidak usah takut, maka penting kita niatkan setiap saat itu untuk senantiasa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam yamna'uka khauful audi anit taubati fa innaka minat taubati abada baina ihdal husnayain. Jadi jangan ada yang mencegah dirimu untuk takut kembali untuk melakukan tobat, karena sesungguhnya perkara perbuatan tobat selama-lamanya itu memiliki nilai yang penting, yaitu ada di antara satu dari dua kebaikan. Ya apa? Kalaupun tadi Pak, kalau kita bisa bertobat dan berhenti total betul, maka kita menjadi taibin, orang yang bertobat sampai maut memisahkan kita. Tetapi kok kira-kira saat ini kita tobat, kemudian kok melakukan lagi, setidaknya itu tulisan yang dosa-dosa telah kita lakukan itu dihapusi Pak. Jadi tinggal sithik. Masih ingat nggih kemarin hadisnya Kanjeng Nabi? Innal abda idza atnaba nakita fi qalbihi nuqtatun saudaun. Apabila ada seorang hamba yang melakukan dosa, maka di titik di dalam kolbunya itu dengan sebuah titik yang hitam. Itu loh Pak. Kemudian ketika melakukan lagi tsumma idza atnaba nakita fi qalbihi nuqtatun saudaun. Ngelakuin lagi, titik lagi. Hatta yabqa murbadan la ya'rifuna ma'rufan wa la yangkiru mungkaron, sehingga sampai penuh itu kolbunya hitam tok. Tapi kalau itu dihapus lagi, ditaubati, kan berarti mulai putih lagi Pak. Nah, itu keuntungannya. Kalaupun besok melakukan, ibaratnya ada kesalahan, kita melakukan maksiat dosa lagi, paling banter titiknya nggak sepekat pada saat kita melakukan sebelumnya. Itu maksudnya. Oleh karena itu ada dua kebaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah fahadihi. Maka memohonlah kepada Allah, pemilik atas segala taufik dan hidayah, maka yang demikian ini hanya berharap Allah lah yang akan menentukan taufik dan hidayah, sementara kita sebagai makhluknya berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menyambut taufik dan hidayahnya Allah. Nah, jadi paham toh Pak? Bahwa taufik dan hidayah tidak bisa datang sendiri, kecuali kita berikhtiar menjemput atas taufik dan hidayah itu. Ya, kalaupun ada orang yang kira-kira mendapatkan tiba-tiba kesandung dapat hidayahnya Allah, itu ya pasti ada suatu kebaikan yang sudah pernah dia lakukan Pak. Tidak mungkin tidak bisa berdiri sendiri. Contoh kecil nyun sewu, tiang tidak pernah melakukan sholat, jadi berenggele terus bahasanya nyun sewu. Jadi murkal terus, kemudian tapi dia baik dengan orang tuh baik, sering menolong orang terus, menolong orang yang susah ditolong, menolong orang terus ditolong terus orang yang susah. Suatu saat itu dia dalam kondisi yang mungkin diuji sama Allah, entah sakit tak apa, atau tersadar melihat orang lain, tiba-tiba terpanggil untuk menjalankan ibadah Pak kepada Allah, pengen deket tiba-tiba setelah mulai sadar. Nah, dari mana ini ikhtiar hidayah taufiknya itu? Sesungguhnya Allah melihat apa yang dilakukan tadi, walaupun dia belum sholat, maka dia melakukan kebaikan itulah yang kemudian dilirik oleh Allah, Allah jatuh hati untuk membukakan pintunya. Maka jangan sampai kita tidak berada di jalur-jalur yang seperti itu. Karena ini sangat penting Pak. Nah, orang yang masih kebagian untuk bertobat, itu adalah orang yang paling beruntung di dalam kehidupannya. Karena kalau sudah nazaknya Allah sudah nyampe, sudah di tenggorokan Pak, tobat itu sampun muspro, sudah percuma. Karena tobatnya orang yang sudah nafas
nyawanya sudah diambil sama Allah tinggal di leher, maka tobatnya orang itu sudah terlambat. Nah, sebelum itulah maka tobat itu masih terbuka panjang dan lebar dan dalam kesempatan apapun. Maka itu kenapa kemarin kita bahas pentingnya kita beristighfar terus, kenapa kita meminta ampun sama Allah, beristighfar terus dari dosa dan kelalaian kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, apakah ada yang dosa yang tidak sengaja? Nanti kita bahas Pak di sini itu tadi ya. Jadi tadi sudah dibahas apabila orang melakukan dosa kemudian tidak disengaja, ya, maka sesungguhnya fa'lam anna hadza amkarun mungkirun ghairu mustakhilin thumma hadza hayyinun wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Jadi tadi itu sudah kita bahas Pak. Thumma min suruti taubati alla yata'addadu dzanban fa amma in waqa'a minhu bi sahwin aw khata'in. Jadi sebagian dari syarat prasyarat untuk taubat itu apabila orang melakukan dosa yang tidak disengaja, maka baginya itu mendapatkan dosa yang tidak disengaja karena lupa atau karena lalai, fahuwa ma'fuun anhu bifadlillahi ta'ala, maka dirinya itu diampuni. Jadi nek kita itu melakukan sebuah perbuatan sengaja Pak, meleset nonggone dosa, atau kira-kira khilaf lah Pak, maka sesungguhnya dosa itu bisa diampuni seketika itu oleh Allah. Kenapa? Karena memang yang tidak disengaja, yang lalai itu, yang tidak memiliki niatan untuk melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini bagian dari yang terpenting di dalam bab bagaimana memahami tentang masalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dan senantiasa dijaga dari berbagai hal yang berkaitan dengan masalah fitnah dunia dan fitnah akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Kita lanjutkan minggu yang akan datang fa insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.